Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ilahi Rodatul Adawiyah As-Sultan dengan NIM 21184202012 dari Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen, digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Disimpulkan bahwa logaritma adalah suatu cara untuk mencari besar pangkat dari suatu bilangan diketahui hasil pangkatnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk umum dari logaritma, di mana apabila A pangkat N sama dengan X, maka X basis A sama dengan N. Nah, untuk keterangannya, di mana A adalah suatu bilangan pokok atau basis, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk nilai X sendiri yaitu suatu numerus atau nilai yang dicari logaritmanya, dengan syarat X lebih dari 0. Dan untuk N sendiri suatu pangkat atau nilai logaritma. Materi logaritma sendiri juga adanya bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan orde reaksi dalam ilmu laju reaksi kimia. Yang kedua, menentukan koefisien serap bunyi dalam ilmu akustik. Yang ketiga, menghitung bunga bank. Yang keempat, menghitung laju pertumbuhan penduduk. Yang kelima, membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau seismograf. Yang keenam, mengukur tingkat keterangan bintang. Dan yang terakhir, untuk menghitung suatu kondisi keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logaritma. Pertama, logaritma 1 basis A, maka hasilnya 0. Nah, di mana untuk A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan apabila logaritma A basisnya A, maka hasilnya 1. Nah, di mana A pangkat 1 itu kan hasilnya A. Kedua, apabila logaritma X basis A ditambah logaritma Y basis A, maka menghasilkan logaritma X kali Y basis A. Nah, dengan syarat di sini nilai basis itu harus sama, tidak boleh beda. Yang ketiga, apabila logaritma X basis A dikurangi logaritma Y basis A, maka hasilnya logaritma X dibagi Y basis A. Nah, untuk nilai dari basis A-nya sendiri yaitu harus sama. Yang keempat, apabila logaritma X basis A, maka hasilnya logaritma X basis C dibagi logaritma A basis C. Nah, di mana untuk nilai basisnya sendiri, C tersebut harus bernilai sama. Yang kelima, apabila logaritma X basis A, maka 1 dibagi logaritma A basis X. Yang keenam, apabila logaritma X pangkat N basis A pangkat M. Nah, di sini untuk nilai X pangkat N, N-nya ini dari logaritmanya dijadikan pembilang. Untuk basisnya, di mana A pangkat M, M-nya ini dijadikan penyebut. Logaritma dikali logaritma X basis A. Dan yang terakhir, apabila A pangkat logaritma X basis A, maka hasilnya X. Di sini saya mempunyai satu contoh soal, di mana logaritma 32 dengan basis 8, maka hasilnya berapa? Nah, di sini sudah saya cantumkan penyelesaiannya, di mana kasus contoh soal logaritma 32 basis 8, maka kita harus menyederhanakan terlebih dahulu. Karena nilai dari logaritma 32 itu hasilnya 2 pangkat 5. Untuk basisnya sendiri, basisnya di sini bernilai 8, maka kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya kita turunkan menggunakan sifat yang nomor 6. Karena sifat tersebut logaritma X pangkat N dengan basis A pangkat M itu hasilnya N dibagi M dikali logaritma X basis A. Nah, di sini kita turunkan, di mana nilai dari logaritma 2 pangkat 5 ini dengan 5-nya kita jadikan pembilang, dan basis 2 pangkat 3, nilai 3-nya ini kita jadikan penyebut, dikali logaritma 2 basis 2. Nah, untuk nilai dari logaritma 2 basis 2 ini hasilnya 1, karena sifat yang pertama, kita merujuk pada sifat yang pertama, yaitu logaritma A basis A, maka hasilnya 1. Kita turunkan, maka 5/3 dikalikan 1 itu hasilnya 5/3. Dalam pembahasan logaritma, sampai sini
yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.